Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Inayah, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di UPTD SDN 2 Cikeris, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, akan melaksanakan ujian kinerja praktek mengajar di kelas 5 UPTD SDN 2 Cikeris dengan tema Indahnya Salat Tarawih dan Tadarus Al-Quran dan subtema Salat Tarawih. Berikut ini videonya. Siap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah aku sebelum kita mulai belajar hari ini, sebaiknya ada saatnya kita harus berdoa. Silakan kelas, silakan. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semuanya teman-teman. Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar lagi bersama ibu ya. Hari ini sudah siap mau belajar lagi sama ibu? Sudah siap. Coba kalau sudah siap silakan dirapikan dulu tempat duduknya. Dibuat nyaman dulu duduknya. Biar kalau sudah nyaman, kalau sudah rapi, belajarnya nanti akan lebih semangat. Oh iya, hari ini siapa yang tidak sekolah? Gian kemana Gian? Oh sakit, dia sakit. Kita doakan dia mudah-mudahan cepat sembuh ya. Mudah-mudahan cepat sembuh, terus bisa kembali lagi belajar bersama-sama kita semua. Siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Tentang indahnya sholat tarawih. Oh, teman-teman ternyata masih ingat. Coba siapa yang masih ingat apa sih sholat tarawih itu? Oh silakan Salsa. Apa sholat tarawih? Sholat tarawih itu dilaksanakan bulan Ramadan. Iya benar sekali, hebat, masih ingat ternyata ya pelajaran di kemarin. Sholat tarawih itu dilaksanakan pada bulan Ramadan, boleh dilaksanakan sendiri, boleh secara berjamaah. Nah kaitannya dengan tema hari ini yaitu tadarus Al-Quran. Biasanya nih setelah sholat tarawih kita melaksanakan apa? Kita melaksanakan tadarus Al-Quran. Siapa di sini yang suka tadarus Al-Quran setelah sholat tarawih? Cung. Hebat semuanya, alhamdulillah ya. Sudah melaksanakan sholat tarawih langsung melaksanakan tadarus Al-Quran. Dengan pembelajarannya yaitu yang pertama memahami makna tadarus Al-Quran, yang kedua menjelaskan tata cara tadarus Al-Quran, yang ketiganya menyebutkan manfaat tadarus Al-Quran, kelima memperagakan tata cara tadarus Al-Quran. Di sini sudah semuanya baca Quran? Nah sudah kan? Ada yang masih ikro? Ada yang masih ikro? Oh nggak ada, alhamdulillah semuanya sudah Al-Quran sudah lancar ya, berarti tadarusnya. Nanti nih manfaatnya tadarus Al-Quran apa? Manfaatnya apa? Mendapatkan pahala, terus jadinya ketika kita sering membaca Al-Quran maka bacanya juga akan lancar, semakin lancar. Diharapkan nanti setelah kalian mempelajari tentang tadarus Al-Quran, terus nanti kalian akan melaksanakannya dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Jadi tidak usah disuruh dulu untuk membaca Al-Quran, tapi ada keinginan dari dalam diri kalian sendiri untuk membaca Al-Quran setiap hari. Karena apa? Karena ingin banyak mendapatkan pahala. Sini hari ini langkah-langkah untuk belajar hari ini yang pertama, nanti kalian akan mengamati gambar yang ada di layar. Yang keduanya akan ada tanya jawab. Yang ketiganya diskusi, penilaian, dan terakhir refleksi.
Untuk sekarang kita akan menuju ke kegiatan inti. Silahkan teman-teman amati gambar yang ada di layar. Kira-kira ini ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Apa yang kalian pahami tentang beberapa gambar poster tersebut? Nah, setelah diamati, silahkan. Nih, poster ini berkaitan dengan materi kita, yaitu Tadarus Al-Quran. Setelah diamati, silahkan. Siapa yang mau bertanya? Apakah ada yang teman-teman kurang mengerti? Silahkan. Ya, Ihan, silahkan. Boleh Tadarus Al-Quran dengan suara yang keras? Oh iya, apakah boleh Tadarus Al-Quran dengan bersuara keras? Pertanyaan yang kedua, silahkan. Ada yang mau bertanya lagi? Oh, Ayu, silahkan Ayu. Oh, dari kelompok 2 dulu ya. Silahkan. Apakah ketentuan bertadarus Al-Quran? Apa ketentuan bertadarus Al-Quran? Sebelum lanjut, Ibu yang menjawab, silahkan. Ada yang mungkin ada yang mau memberikan tanggapannya? Oh, silahkan Aflah. Tidak boleh dengan suara yang keras karena Allah Muhammad baik. Oh, Aflah mau menanggapi pertanyaan Ihan. Yang bolehkah tadarus Al-Quran dengan suara yang keras? Apa Aflah jawabannya? Tidak boleh dengan suara yang keras. Tidak boleh dengan suara yang keras karena Allah itu maha mendengar. Jadi dengan suara yang pelan saja. Untuk menanggapi pertanyaan yang kedua dari Ayu tentang apa sih ketentuan? Oh, silakan Arya. Berwudu dan memakai pakaian yang sopan. Iya, pinter, hebat. Ketentuan tadarus Al-Quran itu adalah yang pertama berwudu dan memakai pakaian yang sopan. Tepuk tangan untuk para teman-teman kita yang mau bertanya dan menjawab. Iya, hebat. Setelah itu, supaya lebih jelas tentang materi tadarus Al-Quran, selanjutnya mari kita berdiskusi. Sudah dibagi ke dalam 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, setiap kelompok silahkan berdiskusi dan tuliskan hasil diskusinya tentang materi apa? Tadarus Al-Quran. Silahkan. Ya, sudah habis waktu untuk berdiskusinya. Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang silakan perwakilan dari kelompok 1, 2, dan 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mau dari kelompok 1 dulu? Silakan. Perwakilannya boleh Arya sama Padu. Silakan. Silakan kelompok kedua. Siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Ya. Silakan untuk kelompok ketiga untuk mempresentasikan dan kelompok yang terakhir. Silakan Mita dan Ena. Dua semua perwakilan kelompok satu. Alhamdulillah sudah selesai kita berdiskusi. Masih semangat belajarnya? Masih. Kalau masih kita tepuk semangat dulu, sama-sama tepuk semangat. Ibu menguatkan materi tentang tadarus Al-Quran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan dulu? Dari tadi kita belajar apa? Silakan Berlin. Tadarus berasal dari kata rasa yang artinya mempelajari. Iya, hebat tepuk tangan. Sekarang Ibu akan menguatkan materi hari ini tentang tadarus Al-Quran. Yang pertama tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Siapa yang udah pernah khatam? Sampai juz 30, dari juz 1 sampai juz 30. Oh belum, masih. Oh Dede hebat, Dede baru 1 kali khatam.
kita khatam 1 kali Al-Quran, maka kita akan mendapatkan mahkota nantinya. Kebayang nggak kalau berapa kali kita khatam, berapa kali itu mahkotanya akan dapatnya? Di sini, yang tadi kan ada yang nanya ketentuan Al-Quran yang pertama. Ketentuan terhadap Al-Quran itu yang pertama harus berwudu dulu terlebih dahulu. Yang keduanya apa? Membaca ta'awudz dan basmalah, ya. Yang ketiganya, membaca Al-Quran harus di tempat yang bersih, boleh di tempat yang kotor? Tidak boleh, ya, harus di tempat yang bersih. Yang keempatnya apa ini? Berbusana bersih dan menutup aurat. Yang kelimanya, menghadap kiblat. Yang keenam, tadi kan ada yang boleh nggak membaca Al-Quran bersuara keras? Nah, itu tidak boleh keras-keras, ya. Karena Allah itu maha dengar. Jadi membaca Al-Quran itu dengan pelan dan tidak tergesa-gesa. Tertib saja, pelan-pelan saja. Yang ketujuhnya, membaca dengan suara yang sedang. Yang kedelapan, tidak berbicara dan bersendak gurau, apalagi sambil misalnya silih sikut, silitan, tendang. Ya boleh nggak terus seperti itu? Tidak boleh. Nah, dari sini manfaat dalam Al-Quran yang pertama, menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Yang keduanya, kalau kita sering tadarus Al-Quran, maka bacaan kita akan lancar. Yang ketiganya, terlatih membaca dan mencintai Al-Quran dengan hati yang tepatnya, mendapat pahala yang berlipat ganda. Mau kan mendapat pahala? Mau sih, mau banget ya. Nih, jadi dalam Al-Quran, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu huruf saja mendapat pahalanya satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Baru satu huruf satu kebaikan digandakan lagi menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf menurut hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi kebayang nggak kalau kita misalnya sehari saja membaca satu juz, wah berapa lipat ganda ya pahala yang akan kita dapatkan nantinya. Habita nih. Yang kelimanya, manfaat Al-Quran itu memperoleh ilmu tentang Al-Quran, dan senangnya memperoleh kasih sayang dan kebaikan. Keistimewaannya nih, ketika kita bertadarus Al-Quran, semua amal kebaikan pahalanya akan dilipat gandakan. Ya, setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Kalau misalnya 10 huruf berapa kebaikan? Berapa pahala tuh? 100. Oh, banyak ya. Nih, keistimewaannya bulan diturunkan Al-Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin. Nah, bulan Ramadan juga adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dikenal dengan sebutan apa tuh? Malam Nuzulul Quran. Diperingati dengan Nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Yang terakhir, kesimpulannya. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu tadarus Al-Quran adalah mempelajari apa? Al-Quran. Dalam tadarus Al-Quran ada beberapa ketentuan. Selain itu, tadarus Al-Quran memiliki beberapa keutamaan, apalagi di bulan Ramadan memiliki keistimewaan. Setelah kita mempelajari tentang tadarus Al-Quran, diharapkan ya nanti kalian semua bisa tidak hanya bulan Ramadan saja bertadarus Al-Quran, tapi di bulan-bulan yang biasa pun setiap hari itu melaksanakan kegiatan bertadarus Al-Quran. Tidak usah disuruh lagi, tidak usah dipaksa lagi, tapi dengan keinginan dari diri sendiri. Ya, bertadarus Al-Quran. Setelah selesai materi kita, Ibu akan membagikan evaluasi. Silakan mengenai tadi ya materi yang kita pelajari, silakan di buku itunya dibereskan. Silakan disiapkan.
10 soal. Silakan kalian isi. Ini soalnya tentang materi yang tadi kita sudah pelajari. Silakan, sudah selesai waktunya untuk mengisi evaluasi. Silakan kumpulkan. Boleh dikumpulkan? Ya, terima kasih. Ini silakan dikumpulkan. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar ya. Ibu akan periksa dulu hasil teman-teman tadi. Setelah ibu periksa lembar evaluasi barusan, ada 3 orang yang mendapatkan nilai tertinggi di kelas ini. Nah, siapa ya? Yang pertama Alia, silakan. Yang keduanya Nihan, silakan. Ketiga Devin, silakan ke depan. Teman-teman kita ini yang mendapatkan nilai tertinggi hari ini yaitu 90. Nah, ini sebagai motivasi buat teman-teman yang lain. Mudah-mudahan di pelajaran kita minggu depan, minggu besok, teman-teman bisa termotivasi untuk mendapatkan nilai yang bagus. Silakan duduk lagi. Sudah sampailah kita ke kegiatan terakhir, kegiatan penutup. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Terima kasih, kalian sudah belajar dengan fokus, sudah belajar dengan semangat. Hari ini tidak ada yang terlalu main-main ribut ya. Alhamdulillah semuanya disiplin. Besok ketemu lagi dengan Ibu dengan materi selanjutnya yaitu kisah teladan Luqman. Diharapkan nih di rumah silahkan teman-teman cari referensi, cari sumber yang berkaitan dengan kisah teladan Luqman. Ya, Luqman itu siapa ya? Kok sangat terkenal sih dalam Al-Quran? Ya, siap, boleh di YouTube, boleh di buku cerita, boleh di Al-Quran, ada Quran surah Luqman. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang kisah teladan Luqman. Silahkan, terima kasih semuanya Ibu ucapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan dibereskan. Kita akan berdoa. Silahkan dibereskan, dirapikan. Sudah siap semuanya? Ya, silakan digendong tasnya. Silakan